Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan sedikit membahas penyelesaian BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal secara sederhana. Nah, sebelum kita mulai BIMTEK-nya, yang pertama harus kita lakukan adalah memahami alur pendaftarannya. Silahkan ketikkan pada mesin pencari alamat https://gurubelajar.kemdikbud.go.id, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian pilih seri asesmen kompetensi minimal atau AKM. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik selengkapnya. Di sini silakan pilih mulai belajar. Sebelum belajar, ada baiknya kita memahami dulu apa itu tujuan, bagaimana polanya dan tahapannya, serta hasil apa yang diharapkan oleh BIMTEK ini. Kemudian di sini terdapat juga jadwalnya. Yang pertama pendaftaran, kemudian BIMTEK, dan terakhir adalah pengimbasan. Setelah di scroll ke bawah, maka silakan untuk memulai belajar. Sebelum kita belajar, di sini silakan masuk terlebih dahulu. Maksudnya adalah login terlebih dahulu pada pilihan kata masuk yang ada di pojok kanan. Setelah diklik, kita diarahkan untuk login menggunakan akun SIM PKB. Masukkan usernya, biasanya diakhiri dengan @guruku.id, dan juga passwordnya. Maka ada tampilan seperti yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian pilih AKM. Di sana terdapat 4 pilihan BIMTEK, dan yang kali ini pilih seri asesmen kompetensi minimum. Nah, muncul pemberitahuan, silahkan dibaca dengan teliti terlebih dahulu, barulah kemudian klik OK, saya paham. Setelah diklik, nah di sini kita diberikan beberapa materi. Setiap materinya itu terdiri dari beberapa topik dan kuis. Nah, pada BIMTEK ini terdapat pretest dan juga post-test sebagai acuan bahwa kita itu telah memahami materi yang sudah diberikan di BIMTEK ini. Nah, sedikit materi yang telah dipelajari tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini dibagi menjadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimal atau KM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM atau asesmen kompetensi minimal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Teknik pelaksanaan asesmen nasional dilakukan dengan berbasis komputer dan bersifat aktif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AN atau asesmen nasional, yaitu seluruh satuan pendidikan, dan tidak semua murid kemudian memilih pemilihan sampel secara acak. Jadi tidak semua murid pada satuan pendidikan itu dijadikan sebagai peserta asesmen nasional, hanya dipilih sampel saja, dan sampel itu dipilih secara acak. Nah, kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, seperti yang bahas tadi, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Bentuk soal asesmen nasional terdapat pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Manfaat asesmen nasional yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Komponen AKM literasi membaca, terdapat konten, proses kognitif, dan konteks. Konten terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif terdiri dari menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada komponen konteks
terdapat personal, sosial, budaya, dan saintifik. Selanjutnya komponen AKM numerasi. Terdapat konten yang berisi tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Yang kedua, proses kognitif meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang ketiga, konteks meliputi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tingkat kompetensi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok perlu intervensi khusus. Yang kedua adalah kelompok dasar. Yang ketiga adalah kelompok cakap. Yang keempat adalah kelompok mahir. Nah, pada tingkat kompetensi numerasi juga sama. Di sini kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Yang pertama perlu intervensi khusus. Di sini terdapat kebutuhan apa saja, terus cara formal informalnya, pendekatan, dan struktur pembelajarannya. Yang kedua tentang dasar. Yang ketiga kompetensi cakap. Yang keempat kompetensi mahir. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di sana sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.